Jadi seandainya ada tulisan, terutama tulisan ya. Tulisan. Kalau tulisan lalu ada gambar Habib Umar, lalu menceritakan tentang karamat beliau, tentang masa beliau atau hal-hal yang menceritakan masa depan dan sebagainya, itu perlu ditelusuri kebenarannya. Jadi di share itu dipastikan apakah betul, dari mana linknya, dari mana sumbernya. Seperti yang untuk sampaikan, ada baiknya juga memfollow Instagram daripada Al-Wafa Abi Ahdillah yang notabene merupakan wadah khusus dan resmi alumni pada Habib Umar. Betul. Atau juga follow Habib Umar, IG resmi daripada Habib Umar, sehingga apa yang disampaikan itu sudah jelas. Ajib. Nah, itu tamu tadi yang banyak, Habib, dari Indonesia. Perlu teman-teman, kalau tamu dari Indonesia itu kenapa kok datangnya banyak? Karena yang bawa itu travel. Kalau travelnya bawa 2 orang, 3 orang, nggak laku travelnya. Sehingga travelnya itu yang bawa 70, 80, dan mereka semuanya tamu Indonesia ingin datang ke Habib Umar. Dan itu semua Habib Umar, Habib ya, yang nanggung biaya makan itu ya. Semuanya Habib Umar nanggung. Bahkan setelah masuk marsal yang kedua cuci tangan, itu biasanya yang menarik di Kota Tarim yang merupakan adat di Hadramut bahkan itu adalah jamuan makan, ada jamuan teh syahi. Dan biasanya secara umum itu jamuan syahi itu ada 2, ada syahi akbar, ada syahi ahmar. Kalau Habib Umar itu suka kopi teh hijau tanpa gula, karena Habib Umar punya gula. Jadi Habib Umar saking perhatiannya dengan kesehatan, beliau tidak menggunakan gula kebanyakan, tapi beliau punya gula khusus. Berbeda dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Sehun, beliau itu suka syai ahmar, kopi merah. Teh merah. Teh merah, iya. Kalau Habib Umar itu teh hijau. Dan di sini Habib teh hijau. Di sini Habib di Tarim itu teratur, Habib. Dalam artian untuk kita ketahui bersama, di Tarim itu walaupun Tarim itu tidak semodern kita, tetapi secara amalia sehari-hari itu mereka lebih teratur bahkan dari kita. Tidak ada ceritanya orang makan sore, nggak ada. Bagi mereka itu makan pagi, makan siang, makan malam. Dan paginya roti jelasnya, Habib. Paginya roti. Siang yang nasi. Siang nasi. Malam itu pun nasi, kadang roti. Dan mereka tidak mengulang-ulang makan, Habib. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang di satu majelis makan, nanti majelis yang lain nanti makan lagi. Makan. Nah, ada Salim Syadir ya, gul ada. Dikuli makan ini. Jadi tertibnya bagaimana, Habib? Jadi orang Tarim itu, Habib, kalau mereka sudah makan, ya sudah makan. Misalnya nih, satu khatibnya Umar yang dari Kota Tarim. Seandainya dia sudah makan di rumah, tiba-tiba dia datang ke rumah Umar, ada tamu. Ada jamuan makan, dia nggak tahu sebelumnya. Kemudian ada misalnya makanan yang belum termakan oleh tamu, boleh dimakan. Misalnya ini si orang Tarim ini nggak makan lagi. Anak kelas kita lihat, anak sudah makan. Anak sudah makan. Jadi orang Tarim itu jarang, kecuali mereka yang duduk. Karena orang Indonesia, Beb. Ya apa kalau orang Indonesia? Ma'ruf. Jangankan kita, Habib, jangankan kita, orang teman-teman kita yang Tarim, yang sudah duduk sama kita, itu berubah. Jadi kayak orang Indonesia, senang makan telur ceplok, senang makannya berkali-kali. Nah itu yang duduk sama kitanya, Habib. Jadi kalau orang Tarim sudah makan, nggak mau makan, Habib ya? Nggak makan lagi sih. Nggak makan lagi. Bahkan untuk jamuan jamuan teh, Habib, itu digunakan cangkir khusus. Di Tarim itu antara cangkir untuk teh itu beda dengan cangkir untuk kopi. Kalau kita terkadang teh ya cangkirnya ya cangkir kopi, teh sama. Bahkan gelas teh, kopi, jus sama kita, Beb. Sama-sama besar. Sama. Di sana besarnya berapa, Beb, cangkirnya teh?
Cangkirnya teh seberapa? Kecil sekali. Kalau kita kan segini, Beb. Teh ya, kopi ya, susu ya, apa segini. Kalau ditarik seperti ini, Beb, gelasnya kecil sekali. Jadi bahkan nanti yang masuk cuman telunjuk, yang megang cuman ibu jari. Berarti gelas hajian gampangnya, Habib ya. Gelas Ya, yang hajian. Cangkir hajian. Cangkir hajian. Nah. Bahkan di Tarim, Habib, di Tarim itu gelas untuk air minum beda, untuk jus beda. Biasanya di Tarim di rumah Ibu Umar itu untuk minum, minum itu adalah gelas aluminium. Untuk minum yang aluminium, yang seng itu ya, aluminium itu. Ya. Aluminium, stainless bukan ya, aluminium. Stainless. Untuk jus itu dari kaca, gelas kaca. Kalau jus dari kaca. Dari kaca. Habib kemudian setelah jamuan selesai, acara minum teh selesai, dan biasanya secara umum sebentar, Habib. Jamuan teh, bismillah. Tolong dicas HP antum, jangan sampai alasan mati habis ini, Habib. Bismillah, ini sudah dalam keadaan dicas ini. Oh iya, sama, punya anak dicas. Nggak, anak takut nanti antum alasan, anak datangi antum kembali. Nah, bismillah, Habib. Jadi sampai mana tadi, Bib? Setelah teh ya. Jadi kalau di Tarim itu jamuan tehnya itu secara umum itu 2 kali, Habib. Jadi pertama kali disuguhkan, ya, semua dapat teh. Ya. Itu nanti yang sudah kosong diambil lagi, ya. Nanti ya dikeluarkan cangkir yang lain, nanti disuguhkan untuk kedua kalinya. Kenapa harus 2 kali itu? Itu adat mereka di situ. Kalau misalnya acaranya lama, itu sampai 3 kali, 4 kali. Tapi kalau misalnya acaranya biasa, nggak makan waktu lama, itu cuma 2 kali. Dan biasanya Habib, puncak acara itu diakhiri dengan doa oleh Ibu Umar di rumah beliau. Dan biasanya sebelum doa itu beliau disuguhkan apa, sambil beliau baca doa, itu disuguhkan dukhun ya. Dupa. Yang diberikan nanti kepada tamu-tamu supaya mereka semuanya mengambil barokah daripada mengambil semerbak daripada dupa tersebut. Dan ada lagi di Tarim ini mengedepankan adab, Habib. Dapatkan akhlak. Itu di Tarim. Biasanya yang disuguhkan atau yang disodorkan dukhun itu, bukhur itu adalah mereka yang sudah dewasa. Kalau ada anak kecil itu dilewati, ya. Jadi anak kecil nggak boleh dapat, nggak dikasih ya, mungkin mereka masih kecil dia, jadi nggak dilewati sebetulnya. Minyak dan sama bukhur dan dupa. Nah. Jadi ketika pembagian minyak dan ketika pembagian dupa di situ Nah, dan Al-Faqih juga sempat ketika di Darul Mustafa itu ada yang bagian minyak. Minyak dulu baru dupa ya biasanya. Nah, minyak dulu baru dupa. Dia melekat baunya. Jadi semua jadi bisa kita garis bawahi di sini bahasanya kalau di Tarim sudah keluar dupa itu si tamu juga harus paham, Beb ya, sudah waktu bertamu sudah habis seperti itu. Iya, dan juga diakhiri dengan doa. Oh, di akhir setelah dupa itu selesai baru diisi dengan doa. Nah, terus Habib, setelah itu hampir asar ini sudah. Ini hampir asar ini. Ya. Kemudian satu hal, Habib, yang perlu kita sampaikan adalah jika itu acara besar, dalam artian ada pernikahan salah satu putri beliau misalnya, atau ada acara besar yang dihadiri para habaib, itu tidak jarang Ibu Umar turun langsung. Ibu Umar turun langsung untuk ngecek jalannya khidmat. Jadi beliau yang ngatur, ayo masuk ke sini. Jadi beliau turun tangan langsung. Bahkan beliau masuk sampai ke dalam rumah. Itu nggak jarang kita lihat. Artinya tidak sedikit, sering kita lihat seperti itu Ibu Umar. Jadi bahkan kalau ada acara besar itu ya, ada acara besar. Jadi Habib Umar, kalau bahasa kita mungkin bisa, Habib Umar sendiri ngecek ke dapur lah seperti itu, Beb, untuk keperluan tamu. Dapur, Najib, Masya Allah. Bismillah. Nah, Bismillah, Habib. Nah, sekarang masuk ke asar, Habib.
Asar, Habib. Mudah-mudahan barokah waktunya ya Allah. Nanti teman-teman setelah ini kalau sudah waktunya habis kira-kira kita minta maaf Habib Mahdi. Ini yang jelas di Bali sudah 12:30 ini di Bali sudah 12:30. Jadi saya terima kasih dan minta maaf. Saya ganggu dan saya senang mengganggu kalau seperti ini. Saya senang mengganggu Habib Mahdi karena untuk kepentingan teman-teman dan kita. Saya pribadi juga jarang bisa duduk mumpung beliau ini Masya Allah, masih seger dan beliau masih mau kita ambil. Nah, kita ambil kesempatan. Mudah-mudahan barokah waktunya. Nah, Bismillah. Nah, kalau waktu asar itu Habib biasanya seperti yang juga antum ketahui, Habib Umar, walaupun ada tamu pasti beliau itu akan menyempatkan sholat di Darul Mustafa. Biasanya Habib di mana di Darul Mustafa itu ketika sebelum iqomah itu biasanya mereka membaca subhanallah membaca zikir. Iya. Dan biasa zikir pertama itu dikeraskan, mic-nya itu dikeluarkan. Setelah itu baru mic dalam. Tujuannya agar Habib Umar dengar. Mereka kalau tidak ada isyarat daripada kita, itu mereka akan mengulang 2 kali. Setelah itu mereka akan iqomat. Kalau sudah 2 kali Habib Umar tidak datang, ya, atau sudah 2 kali tidak ada isyarat daripada kita, maka mereka akan iqomat, mereka akan sholat. Tapi biasanya kalau Habib Umar besar, itu Habib Umar itu berusaha untuk sholat di Darul Mustafa walaupun ada tamu. Jadi kadang-kadang tamunya sholat juga di Darul Mustafa, nanti dilanjutkan lagi setelah asar. Nah itu kadang-kadang kita tanya Habib Umar, Habib antum mau sholat Darul Mustafa? Kalau Umar bilang iya, itu kita bilang sama penjaga musola. Kalau yang zaman saya kan, zaman anak itu kan Saif, Al-Fakir zaman. Jadi kita sama-sama Saif, dan itu kita kasih kode. Saif di sana, Saif ya. Ustaz sudah di luar musola dia ya. Di musola. Kita tinggal mengatakan begini. Ulang maksudnya. Berarti yang di depan Darul Mustafa itu nunggu di depan musola untuk nunggu aba-aba dari antum Habib Umar keluar atau tidak? Iya. Berarti kalau Habib Umar mau keluar, apa yang harus antum isyarahkan? Kalau misalnya kita tanya kepada beliau, Habib antum mau sholat Darul Mustafa, kata Habib Umar iya, kita keluar ke jalan, kita ngasih kode kepada penjaga musola dengan isyarat